Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan pesawat sederhana. Usaha. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Ketika gaya itu menyebabkan perpindahan posisi benda, hal tersebut disebut usaha. Pada video, Bapak menggambarkan Reza yang sedang mendorong sebuah box ke arah kiri. Gaya yang dilakukan Reza adalah sebesar 5 Newton. Box yang didorong Reza berpindah sejauh 10 meter. Maka besar usaha dilambangkan W yang dilakukan Reza adalah hasil perkalian dari gaya F dikali perpindahan S. Rumus gaya dapat dituliskan W sama dengan F dikali S. W sama dengan gaya yang dilakukan Reza sebesar 5 Newton dan perpindahan box sejauh 10 meter. Jadi 5 dikali 10 meter sama dengan 50 Newton meter atau dalam satuan Joule. Energi. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut dapat menghasilkan gaya dan usaha. Energi dikelompokkan menjadi dua, yakni energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik merupakan energi yang timbul akibat gerakan dari suatu benda. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau ketinggian benda terhadap bumi. Contohnya buah kelapa yang masih menggantung di pohon akan memiliki energi potensial. Rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, di mana energi kinetik dilambangkan dengan huruf EK, kemudian M merupakan massa benda, V merupakan kecepatan benda. Contoh soal. Sebuah motor dengan massa 120 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan energi kinetik yang dimiliki motor tersebut. Mari kita jawab. Diketahui M atau massa adalah 120 kg. V atau kecepatan adalah 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jawab, energi kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikali 120 dikali 5 pangkat 2. Energi kinetik sama dengan 60 dikali 25, maka diperoleh energi kinetik pada motor sebesar 1500 Joule. Salah satu contoh energi potensial adalah buah kelapa yang menggantung di pohon. Nah, rumus energi potensial adalah EP atau energi potensial sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H merupakan ketinggian dengan satuan meter. Contoh soal. Berapa energi potensial yang dimiliki buah kelapa dengan massa 5 kg pada ketinggian 7 meter apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat.
Kita jawab bersama-sama. Diketahui M sama dengan 5 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 7 meter tadi ya, 7 meter. Kemudian ditanya energi potensial. Jawab, energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Masanya adalah 5 kg, gravitasinya adalah 10, dan tingginya adalah 7 meter. Maka hasil dari perhitungannya adalah 350 joule. Bahasan berikutnya yakni mengenai daya. Daya merupakan besar usaha yang dilakukan dalam satuan waktu. Daya dapat dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah lambang dari daya, satuannya adalah joule per sekon atau watt. Kemudian W adalah usaha, satuannya adalah joule, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Contoh soal. Sebuah pesawat dalam 1 menit melakukan usaha sebesar 7.200 joule. Daya pesawat tersebut adalah titik-titik watt. Kita jawab bersama-sama. Diketahui W atau usahanya adalah 7.200 joule. Kemudian T-nya adalah 1 menit. Kita konversi menjadi 60 sekon. Ditanya adalah P atau dayanya. Jawab, P sama dengan W per T. P sama dengan 7.200 dibagi 60. Jadi P sama dengan 120 watt. Hubungan energi dengan usaha. Usaha dibagi menjadi 3. Usaha nol, usaha negatif, usaha positif. Usaha nol adalah usaha yang arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Usaha negatif adalah usaha yang arah perpindahan berlawanan dengan arah gaya. Sedangkan usaha positif adalah usaha yang arah perpindahannya dan arah gayanya searah. Hubungan energi dengan usaha seperti terjadi pada kendaraan. Ketika dilakukan pengereman, mobil akan melambat bahkan berhenti. Hal tersebut menunjukkan suatu usaha negatif yang menurunkan energi kinetik kendaraan. Sebaliknya, saat dipercepat, usaha akan menjadi positif dan energi kinetik menjadi lebih besar. Sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.